Selamat datang di Bijak News Sabtu 31 Mei 2025 bersama saya, Luna. Informasi pertama, polemik mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo kembali mencuat ke publik. Dengan Roy Suryo dan Rismon Sianipar dilaporkan oleh Peradi Bersatu atas dugaan menyebarkan berita bohong dan penghasutan terkait isu ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Sylvester Matutina dari Solidaritas Merah Putih menegaskan bahwa dirinya bukan pelapor, namun hadir memberikan klarifikasi. Ia meluruskan bahwa ijazah Presiden ke-7 Jokowi telah dinyatakan asli oleh Mabes Polri melalui uji forensik, dengan membandingkan dengan ijazah 3 rekan seangkatan serta pengumpulan keterangan dari puluhan saksi. Saya tidak memperjuangkan ijazah Jokowi agar dinyatakan asli. Ijazah itu memang sudah asli sejak awal, berdasarkan hasil forensik Mabes Polri dan pernyataan resmi UGM, ujar Sylvester Jumat 30 Mei. Sylvester juga menyindir survei yang dilakukan Refly Harun, menyebutnya tidak kredibel dibandingkan lembaga survei resmi seperti Indikator Politik Indonesia. Ia menegaskan bahwa narasi Roy Suryo dan Rismon tak berdasar dan hanya bermodal analisis sepihak seperti pencocokan wajah melalui AI tanpa bukti fisik ijazah asli dan palsu. Bahkan disebutkan bahwa tudingan Roy terkait foto ijazah adalah milik saudara Jokowi, Dumatno, sangat tidak logis karena usia yang tidak sesuai dan penggunaan kacamata bukan hal aneh di masa itu. Sylvester menegaskan ijazah termasuk data pribadi yang dilindungi Undang-Undang PDP atau Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, sehingga publikasinya harus melalui mekanisme hukum, bukan tekanan publik. Ia menuding narasi palsu soal ijazah ini merupakan orkestrasi untuk merusak citra politik Jokowi, namun justru berbalik karena survei elektabilitas malah meningkat dari 58,9% ke 66,9%. Informasi kesehatan, minyak babi dinilai kurang sehat dibanding minyak nabati karena proses pemanasan yang mengubah lemak jenuh menjadi lemak trans berbahaya. Menurut Dr. Desi Suci R. SPGK, lemak trans ini meningkatkan resiko stroke, serangan jantung, dan pengerasan arteri akibat penumpukan kolesterol. Sabtu 31 Mei. Informasi olahraga, PSSI di bawah Ketua Umumnya, Erick Thohir, serius membangun timnas Indonesia dengan seleksi ketat tanpa pemain titipan. Simon Tahamata ditunjukkan sebagai kepala pencari bakat, didukung tim scouting yang tersebar di wilayah timur, tengah, dan barat Indonesia, serta diaspora di Eropa dan Amerika. Setiap bulan, mereka akan melaporkan hasil pemantauan kepada Simon untuk memastikan proses seleksi berjalan transparan dan profesional. Jumat 30 Mei. Informasi nasional, BMKG kembangkan teknologi kabel optik bawah laut untuk tingkatkan akurasi sistem peringatan dini tsunami. Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati, sebut ini inovasi penting hasil kerjasama UGM dan Telkom Indonesia. Kabel ini efektif deteksi tekanan dan gelombang bawah laut, serta sudah tersebar luas di perairan Indonesia, memperkuat deteksi aktivitas seismik di zona megatrust. Jumat 30 Mei. Selanjutnya, informasi luar negeri. Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, mendesak agar Israel menyerang Gaza dengan kekuatan penuh setelah proposal gencatan senjata yang didukung AS gagal memenuhi tuntutan Hamas. Meski Gedung Putih mengklaim Israel telah menyetujui proposal tersebut sebelum diajukan ke Hamas, belum ada konfirmasi resmi dari Tel Aviv. Sementara negosiasi dengan Hamas masih berlangsung. Sabtu 31 Mei. Sampai bertemu di informasi bijak berikutnya.